Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih melindungi kita semua, menjagai kita, merahmati dan meridhoi kita sepanjang usia kehidupan kita di dunia hingga nanti di yaumil akhir. Barakallah, berkah atas seluruh lapisan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beberapa hari lalu telah menyelenggarakan pesta demokrasi, melaksanakan pencoblosan pemimpin masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029 miladiah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan pemimpin terbaik bagi bangsa kita. Hari ini 18 Februari tahun 2024 Masehi, atau 4 hari yang lalu 14 Februari tahun 2024 Masehi, seluruh komponen masyarakat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, melaksanakan pencoblosan suara, memilih calon pemimpin dan anggota legislatif pusat maupun daerah di setiap tempat pemungutan suara yang telah ditentukan di wilayah masing-masing. Alhamdulillah, atas keterpanggilan jiwa kita masing-masing, kita telah menentukan pilihan kita untuk mencari pemimpin yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai individu, warga masyarakat yang andil dalam pesta demokrasi dimaksud. Dari setiap kandidat yang kita perjuangkan, bahkan yang kita kampanyekan dan sekaligus kita pilih pada tanggal 14 Februari yang lalu, 4 hari yang lalu, telah terjadi begitu banyak permasalahan menyeruak di publik sehingga masyarakat membanding-bandingkan antara Pilpres tahun 2019 dengan yang terjadi saat ini 2024, seolah-olah ada perbedaan. Bagi saya pribadi, tidak ada perbedaan. Keributan yang terjadi dulunya itu 2019 adalah karena kecurangan juga, karena ketidakbenaran, karena ketidakadilan rezim dalam memimpin masyarakat Indonesia, sehingga terjadi berbagai macam pergolakan, sehingga terjadi berbagai macam kegaduhan, bahkan menyita perhatian publik dan korbannya begitu banyak dari pihak kita yang membela dulu kandidat pertarungan antara Jokowi melawan Prabowo. Rival daripada Prabowo adalah Jokowi, dan kemudian sekarang ini Prabowo bersatu membangun kekuatan politik dengan Jokowi karena anak Jokowi adalah wakil presiden daripada Prabowo. Dan dengan sepihak beberapa hari lalu Prabowo sudah mengumumkan bersama Gibran atas kemenangan mereka melalui quick count atau putusan suara yang secara cepat, yaitu satu keputusan yang diambil oleh quick count. Beberapa lembaga survei yang kemudian menjagokan, mengunggulkan sekaligus nomor urut presiden nomor urut 2 Prabowo dan Gibran. Di satu sisi, kandidat paslon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3 tidak menerimanya, dan kemudian menjadi satu perbincangan publik, terjadi satu kecurangan. Dan dalam filosofis kehidupan kepemimpinan, lebih baik kita kalah secara terhormat daripada kita menang dengan cara yang tidak terhormat, atau dengan cara yang culas, cara yang curang, cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan apapun. Karena agama apapun selalu mengajarkan kepada prinsip kejujuran, etika dan kejujuran, moralitas dalam membentuk satu masyarakat yang menjadi panutan. Pemimpin, leadership seorang pemimpin dalam studi kepemimpinan, leadership atau seorang leader, seorang pemimpin adalah menampilkan etika dalam
menjalankan roda pemerintahan, bahkan pun dalam segala kebijakan yang diambil. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini telah melalui pemilihan presiden dan anggota legislatif dengan cara-cara yang tidak terjadi kerusuhan atau tidak terjadi kaos. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan kita berdemokrasi telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan Allah, pertolongan Allah, sehingga masyarakat tidak lagi terpancing dan kemudian melakukan kegaduhan di berbagai sisi kehidupan kita. Ini satu kesyukuran yang perlu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi persoalan adalah dimulainya pertarungan kandidat ini dengan cara-cara yang manipulatif, cara-cara yang tidak adil, cara-cara yang tidak bersesuaian dengan konstitusi. Bahkan konstitusi sendiri dihancurkan, konstitusi sendiri dilemahkan. Yang menjadi syarat untuk menjadi seorang pemimpin pun tidak mereka lakukan dengan baik. Dan kecurangan ini atau ketidakbaikan dalam sistem pemerintahan ini telah terjadi di atas kubu 02 atau Prabowo Subianto dan Gibran. Setelah melaluinya sedemikian baik, masyarakat berdiam dan tidak terjadi sesuatu kegaduhan, terus dilaksanakan upaya untuk kampanye. Dan pada akhirnya kita semua memilih. Dalam pemilihan inilah terjadi berbagai macam persoalan yang sampai hari ini tanggal 18 Februari 2024 masih terus terjadi. Berbagai macam kecurangan yang diinput melalui Komisi Penyelenggara Pemilu atau yang kita kenal dengan Komisi Pemilihan Umum KPU, yang kemudian menyampaikan sebuah sistem yang menyaring begitu banyak suara dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara nasional. Kemudian terjadi ketimpangan, kemudian terjadi berbagai macam keganjilan yang tidak sesuai dengan prinsip berdemokrasi. Dan inilah sampai hari ini kita berdoa Allah Subhanahu wa taala kiranya mentakdirkan seorang pemimpin yang betul-betul di negara kita Republik Indonesia ini menjadi pemimpin yang jujur, dengan kejujuran, dengan keadilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya katakan tadi, Qul amrah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya sesungguhnya kami telah memerintahkanmu untuk menegakkan keadilan. Hadapkanlah wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu. Sesungguhnya Dia telah menjadikan kamu, menciptakan kamu, dan kamu akan kembali kepadanya. Jadi hidup dan mati kita perlu kita ingat. Persoalan harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa harta, kedudukan, pangkat, dan jabatan tidak akan menjamin kehidupan kita ketika kita telah kembali ke rahmatullah. Kawan kita hanyalah tanah liat, dimasukkan kita ke dalam liang lahat dan akan mempertanggungjawabkan. Iqra kitab kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nanti yang ditakdirkan Allah dengan cara yang adil, dengan cara yang benar, dengan cara demokratis, insya Allah itulah yang akan kita akui sebagai pemimpin negara. Siapapun di antara tiga kandidat ini, baik dia Anies Baswedan, baik dia Prabowo, baik dia Ganjar Pranowo, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun nanti yang Allah takdirkan untuk menjadi presiden. Saya memilih Anies Baswedan. Jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan cara yang jujur, benar, dan demokratis, kemudian dilantik adalah yang dipilih oleh Allah adalah Prabowo atau Ganjar Pranowo, maka semua yang serahkan kepada Allah. Atau orang-orang juga yang di luar sana tidak memilih Anies Baswedan, melainkan mereka memilih Prabowo Subianto, maka kita sebagai pendukung Anies dan pendukung Ganjar harus juga mengikuti apa yang Allah kehendaki, asalkan semuanya itu terjadi dengan benar, jujur, dan demokratis. Yang berikutnya juga, apabila Allah takdirkan Ganjar Pranowo, karena ini masih berproses di KPU, menjadi presiden, maka kita sebagai pendukung Anies, sebagai pendukung Prabowo, maka kita harus legowo, kita harus menyerah, serahkan semuanya itu adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir dan mendoakan sekaligus siapapun jadi presiden, semoga apa yang dia cita-citakan menjadi gagasan di dalam pertarungan debat kemarin betul-betul diejawantahkan, direalisasikan dalam konteks pemerintahan ketika dia duduk sebagai seorang pemimpin menjadi presiden dan wakil presiden. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil, jujur, benar, demokratis. Itulah pemimpin terbaik 2024 sampai 2029. Allahu Akbar.